وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sedang jamaah salat maghrib, semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Kita alhamdulillah bisa kembali di pengajian kita, di pengajian fikih dari kitab Matan Takrib, dan pembahasan kita masih berkaitan dengan Thaharah, dan kita masih membahas tentang mandi. Dan mandi jenabat itu telah kita sebutkan, rukun dalam mandi jenabat itu ada 3. Siapa yang tidak mengamalkan 3 ini, maka mandinya tidak sah. Kalau tidak sah, maka nanti berpengaruh dengan sholat kita, karena sholat kita pun harus, kita itu ketika sholat harus bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang pertama syaratnya harus niat. Niat itu kesengajaan. Kemudian kedua, menghilangkan najis yang ada di badan. Kemudian ketiga, menyampaikan air ke semua kulit dan pangkal rambut, sampai semua itu basah dengan air. Siapa yang mengamalkan 3 ini, maka mandinya sah. Tapi mandinya tidak sempurna. Kalau orang ingin sempurna mandinya, maka dia harus mengamalkan yang sunnah. Jadi ada yang rukun, kemudian ada yang sunnah. Dan sunnah dalam mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama, sunnahnya itu membaca tasmiyah, membaca bismillah sebelum mandi. Kalau kita mandinya itu di WC, maka kita itu membaca tasmiyahnya sebelum masuk WC. Nanti kita sebelum masuk WC kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kita sudah membaca tasmiyahnya di awal sebelum masuk WC. Dan keutamaan tasmiyah itu, kenapa kita itu kalau mau mandi baca tasmiyah? Karena membaca tasmiyah itu sebagai penghalang pandangan mata jin kepada aurat kita, sehingga nanti jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Kenapa? Karena jin itu juga punya syahwat. Jin itu juga punya syahwat. Banyak kasus orang kerasukan jin itu motifnya karena jin itu cinta sama orang, sehingga kita baca bismillah untuk menghalangi pandangan mata jin. Kemudian yang kedua, sunnahnya itu mencuci telapak tangan sebelum aktivitas mandi. Jadi dicuci dulu telapak tangannya, kita cuci. Kemudian ketiga, wudhu sebelum mandi. Jadi sebelum kita guyur badan dengan air itu, sunnahnya kita berwudhu dulu. Wudhunya itu nanti ada 2. Tata caranya Rasul itu ada 2. Yang pertama, wudhunya sempurna, yaitu sempurna itu sampai kaki. Setelah itu nanti baru mandi. Tapi ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa mandinya itu nggak sempurna, wudhunya nggak sempurna. Rasul itu berwudhu semua kecuali mencuci kaki. Mencuci kaki itu nanti kalau selesai mandi. Maka nanti sebagian ulama mengatakan semuanya boleh, mau dikerjakan wudhu sempurna ya boleh, atau wudhu kakinya nanti ya boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan itu semuanya itu dilihat ke tempat mandi. Jadi kita itu cek mandi, tempat mandi kita itu. Kalau tempat mandi kita itu kemungkinan ada najis dari sisa kencing atau najis lah di dalamnya itu, maka kalau bisa itu nanti
Wudhunya itu nggak usah disempurnakan. Kemudian setelah itu mandi. Kemudian nanti setelah mandi itu baru mencuci kaki. Mencuci kaki dalam berwudhu. Tapi kalau tempat wudhunya, tempat mandinya itu bersih, maka tidak ada masalah kita itu wudhu sempurna sampai cuci kaki. Setelah itu kita itu baru mandi. Jadi yang ketiga, sunnah yang ketiga itu wudhu. Kemudian sunnah yang keempat, ketika kita itu mandi itu imrarul yad alal jasad. Jadi tangan itu digosokkan di badan. Itu sunnah. Yaitu kayak kita itu pakai sabun, digosok-gosok badan kita itu sampai pasti semua kulit kita itu kena air. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, mendahulukan bagian yang kanan kemudian baru yang kiri. Jadi kita kalau mengguyur itu kanan dulu. Mengguyur badan itu kanan dulu, setelah itu baru kiri. Ketika sudah merata, baru setelah itu diratakan ke semua anggota mandi kita. Jadi maksudnya itu sebelum kita guyur semua badan kita itu, sunnahnya itu diguyur bagian yang kanan. Setelah itu baru bagian yang kiri, kemudian baru kita guyur semua badan kita ketika mandi. Kalau kita mengamalkan ini, mengamalkan yang rukun, kita mengamalkan yang sunnah, maka kita itu sempurna mandi kita. Kalau memang kita itu pengen langsung, misalkan langsung nyemplung di kolam renang, belum gitu, sah nggak? Sah. Yang penting apa? Yang penting dia itu punya niat. Kemudian yang penting sebelum dia masuk ke kolam renang itu bersihkan dulu najis yang nempel dalam badannya. Nyemplung kolam renang, walaupun kita tidak wudhu, kita tidak meratakan tangan kita ke badan, itu nggak apa-apa, karena itu batasan minimal, namanya rukun. Tapi kalau kita ingin sempurna, ya kita mengamalkan seperti apa yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke mandi-mandi yang disunahkan. Mandi-mandi yang disunahkan. Beliau, kata Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan faslun bab wal aghsalul masnunatu sab'ata asyara ghuslan. Mandi-mandi yang disunahkan itu ada 17. Ada 17 mandi yang disunahkan. Boleh mengatakan, saya bacakan dulu semua, setelah itu baru kita bahas nanti. Ghuslul jum'ati, mandi di hari Jumat. Wal idaini, sholat 2 hari raya. Wal istisqa'i, minta air hujan. Wal kusufi wal khusufi, sholat gerhana matahari dan rembulan. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan jenazah. Wal kafiru idza aslama, orang kafir ketika masuk Islam. Wal majnunu idza afaqa, orang yang pingsan ketika dia itu siuman. Wal majnunu idza afaqa, orang yang gila ketika dia itu sadar. Wal mughma alaihi idza afaqa, orang yang pingsan ketika dia itu siuman. Wal ghuslu indal ihrami, mandi ketika ihram, ketika haji atau umrah. Wa dukhuli Makkah, mandi ketika masuk kota Mekah. Walil wuqufi bi Arafata, ketika wukuf di Arafah. Waliramyil jimari tsalas, mandi ketika melempar jumroh yang 3. Walit tawaf, dan mandi untuk tawaf. Nah, jadi kita di sini akan sebutkan tentang mandi-mandi yang disunahkan, dianjurkan, walaupun tidak wajib, tidak diwajibkan. Yang wajib itu mandi jenabat, yang telah kita sebutkan penyebab mandi itu menjadi wajib, seperti berhubungan intim, keluar air mani, itu. Kemudian wanita keluar darah haid, nifas, itu wajib, itu wajib. Tapi yang kita bahas di sini itu adalah perkara-perkara yang menjadikan kita itu sunnahnya mandi. Yang pertama, ghuslul jum'ati, mandi untuk sholat Jumat. Mandi untuk sholat Jumat. Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim,
Man ata minkumul jum'ata falyaghtasil. Siapa yang hendak mengerjakan sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalamin. Mandi di hari Jumat itu sangat diwajibkan bagi orang yang sudah balik, yaitu ketika dia itu sudah balik kan wajib sholat Jumat. Kalau kita membaca dua hadis tadi, seakan-akan mandi sholat Jumat itu wajib, sehingga bagi orang yang mau sholat Jumat itu wajib mandi. Tetapi kata para ulama, perintah itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena ada dalil yang lain. Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a yaumal jum'ati fiha fabiha wa nikmat. Siapa yang mandi di hari Jumat maka itu bagus sekali. Wa man ightasala fal ghuslu afdalu. Siapa yang wudhu di hari Jumat bagus. Tapi siapa yang mandi maka itu lebih bagus. Siapa yang mandi lebih bagus. Berarti ini di sini sudah jamaah yang dirahmati Allah Taala, intinya itu jumhur ulama, mayoritas para ulama, dan itu mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Pertanyaan, terus kapan mandinya itu? Yang terbaik itu mandinya ketika mau berangkat sholat. Seperti tadi misalkan kita mau berangkat sholat itu, yang terbaik itu kita mandi. Pertanyaan, kalau nggak mungkin, wong kita kerja gitu, kita kerja, kalau kita mandi kerepotan gitu, maka kita katakan permulaan mandi hari Jumat itu ketika sudah masuk waktu subuh. Nah, jadi sudah mulai bisa kita masuk waktu subuh, misalkan setelah sholat subuh, kemudian kita mau berangkat kerja, kita mandi, sekalian kita niatkan. Nah, ini bapak-bapak, sekalian kita niatkan, saya mandi sekarang ini berangkat kerja, sekalian saya niatkan untuk nanti sholat Jumat. Baru kita mendapatkan pahala sunnahnya mandi di hari Jumat. Kenapa? Karena kita sudah niatkan gitu. Tapi kalau kita itu berangkat kerja itu mandi ya karena budaya, karena adat kita untuk kebersihan, karena kita mau berangkat kerja itu kita mandi dulu supaya tidak bau badan. Nanti sholat Jumat nggak mandi lagi itu, karena kita masih di kantor itu, maka berarti kita tidak mendapatkan pahala mandi Jumat. Nah, kenapa nggak dapat pahala mandi Jumat? Karena mandi di awal itu nggak ada niat. Maka niat itu penting sekali. Maka itu bapak-bapak, kalau berangkat kerja di hari Jumat itu, kalau mandi pagi sekalian diniatkan untuk mandi sholat Jumat. Kalau memang nanti kita itu bisa pulang kerja, misalkan kita bisa pulang, atau mandi di kantor bisa, ya itu lebih bagus. Itu lebih bagus karena mendekati berangkatnya kita ke masjid itu lebih bagus, karena tujuannya untuk membersihkan bau badan. Jadi kenapa kok Rasulullah itu memerintahkan orang kalau sholat Jumat itu mandi? Ceritanya itu jadi orang Arab, kalau kita dulu kan tinggal di Arab lama, di Arab itu orang itu jarang mandi. Kenapa? Karena di Arab itu nggak bau. Tempatnya Arab itu kan cuacanya kan panas, kering, sehingga tidak ada namanya bau badan. Biasa kita itu main bola sampai kemeringat, setelah itu baju masih dipakai sampai besok-besoknya lagi pun nggak bau sama sekali. Kita selesai main bola, kemudian kita duduk duluan sama teman itu, sebelah kita itu ada bangkai onta, itu sama sekali nggak bau, sama sekali. Jadi di Arab itu nggak ada bau badan. Beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia itu lembab. Kita kalau sehari nggak mandi itu bau sekali badan kita itu. Kalau di Arab nggak. Nah, pernah kejadiannya itu kalau di daerah Madinah itu, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat itu cuma satu. Masjidnya Nabi Muhammad, namanya Masjid Nabawi. Setiap kabilah itu punya masjid, tapi tidak dipakai untuk sholat Jumat. Tidak dipakai sholat Jumat. Maka mereka kalau sholat Jumat datang dari kabilah jauh-jauh itu sampai ke masjid itu bau karena kemeringat mereka itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang datang di hari Jumat hendaknya mandi. Supaya apa? Karena kita akan berkumpul banyak orang ini.
Kita itu akan berkumpul banyak orang, jangan sampai orang sebelah kita itu terganggu dengan bau badan kita. Karena malaikat pun terganggu dengan bau yang gak enak, bau yang gak sedap itu malaikat terganggu. Jadi maka itu ketika itu ada pertemuan besar, perkumpulan besar di mana kaum muslimin itu sholat berjamaah, maka yang terbaik itu kita itu membersihkan badan kita. Pertanyaan terus, yang wajib itu siapa mandi ini? Atau yang dianjurkan itu siapa? Maka kata para ulama, yang dianjurkan untuk mandi itu orang yang wajib sholat Jumat. Sedangkan yang tidak wajib sholat Jumat seperti ibu-ibu, seperti anak-anak kecil, maka tidak diharuskan. Kenapa? Karena tujuan kita mandi itu supaya nanti ketika berkumpul di masjid sholat Jumat itu tidak bau masjidnya itu. Nah, jadi intinya yang pertama yang disunahkan itu adalah mandi untuk sholat Jumat. Kemudian yang kedua, mandi sunnah yang kedua itu wal idaini, mandi untuk sholat hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada sebuah riwayat kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumil adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mandi untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tapi riwayat yang menjelaskan ini, hadisnya itu kata para ulama mengatakan dhaifun jiddan, sangat lemah riwayatnya ini, sehingga tidak bisa dipakai sebagai dalil. Tapi ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, beliau itu kalau berkumpul untuk sholat id, beliau itu mandi. Maka kita pakai dalilnya itu dari perbuatan sahabat. Demikian juga kita katakan tujuan kita mandi itu sama. Bahkan perkumpulan di hari id itu lebih besar daripada hari Jumat. Hari raya kan kumpul semua itu. Bahkan di hari raya itu perempuan-perempuan itu suruh keluar ikut sholat. Bahkan perempuan-perempuan yang haid dan nifas pun suruh keluar zaman Rasulullah itu. Sehingga perkumpulan sholat hari raya itu lebih besar daripada hari Jumat. Hari Jumat kan cuma laki-laki yang datang, perempuan tidak. Kalau hari raya perempuan juga kumpul. Bahkan perempuan yang haid pun juga suruh datang. Wanita-wanita yang haid itu suruh datang. Wanita-wanita yang sedang dipingit itu pun suruh keluar semua itu berkumpul. Tapi nanti yang wanita-wanita haid tidak ikut tempat sholat, tidak mengikuti musola, tapi mereka itu sholatnya di luar. Nah, jadi intinya perkumpulan di hari raya itu lebih besar daripada sholat Jumat, maka sangat dianjurkan. Karena tujuannya itu sama, tujuannya kayak mandi sholat Jumat. Kemudian yang ketiga wal istisqa, mandi untuk sholat istisqa. Istisqa itu minta hujan. Mungkin kalau kita di Indonesia mungkin hampir sholat istisqa itu nggak pernah kita kerjakan. Karena kita itu alhamdulillah di negeri kita itu kaya dengan air. Tapi kalau di negeri Arab itu sering kita seperti itu. Sering sekali di negeri Arab, karena di negeri Arab itu jarang hujan. Hujan paling setahun sekali pun enggak, terkadang enggak. Setahun sekali aja terkadang enggak. Seringnya itu kita itu di sana itu mendapatkan cuma gerimis. Gerimis pun sedikit. Maka itu kita waktu di sana itu kaget, kita lihat rumahnya orang-orang Arab itu, rumahnya orang-orang Badui itu rumahnya dari tanah. Jadi rumah itu tanah semua, itu enggak pakai genteng, enggak ada jadi atapnya pun tanah. Jadi tanah liat itu disusun, kemudian kasih kayu atasnya itu, kemudian kasih tanah lagi. Rumahnya seperti itu, dan itu kuat. Tapi selama tidak kena air hujan. Kalau kena air hujan jebol itu. Pernah juga itu sempat hujan deras di sana itu, di waktu saya di Yaman itu hujan deras, rumah-rumah ambrol itu. Karena memang rumah mereka itu didesain rumah yang sederhana, yang itu memang bukan untuk hujan. Kalau kita kan bikin rumah itu yang pertama kali kita pikirkan itu hujan, karena memang kita itu kan tropis, banyak air hujan. Tapi fahami di sini, walaupun kita itu jarang mengerjakan sholat istisqa, nanti di antara tanda-tanda keluarnya Dajjal, kalau kita membaca riwayat itu, Dajjal itu akan keluar tandanya 3 tahun sebelumnya itu tidak turun air hujan. 3 tahun. Jadi tahun pertama
Langit itu menghalangi sepertiga, jadi tidak turun air hujan sepertiga. Tahun kedua setengah, nggak keluar air hujan setengahnya, ditahan setengah. Tahun ketiga sama sekali selama setahun nggak keluar air hujan. Panas menyengat zaman itu, panas, kelaparan, kekeringan, sampai akhirnya khotib itu sudah lupa dengan Dajjal. Karena nanti Dajjal itu keluar ketika nama Dajjal itu sudah nggak disebut di mimbar-mimbar. Nah, setelah itu nanti keluar Dajjal itu. Oleh itu maksudnya, walaupun kita itu tidak pernah merasakan sholat istisqa, mungkin, yang namanya kemungkinan itu mungkin nanti kita akan menghadapi itu, yaitu musim kekeringan, di mana kita itu nggak mendapatkan air. Kalau di beberapa tempat iya, seperti di Indonesia itu ada juga, seperti di Gunung Kidul itu sering kita dulu merasakan kekeringan. Di sana itu kekeringan karena di sana itu padas, tanahnya itu padas. Jadi ketika kita itu kumpul sholat istisqa, maka sunnahnya itu kita mandi juga, kalau dalam madzhab seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mandi untuk sholat kusuf dan khusuf, sholat gerhana. Kalau kusuf itu gerhana matahari, khusuf itu gerhana rembulan. Sebagian mengatakan ya, khusuf dan kusuf itu sama. Dan gerhana itu semakin dekat dengan hari kiamat semakin sering terjadi. Oleh itu subhanallah, coba Bapak dan Ibu perhatikan ya. Selama kita itu hidup, berapa kali kita sholat gerhana? Sering sekali itu. Dihitung sudah berapa kali kita sholat gerhana itu. Zaman Rasulullah itu, zaman Nabi Muhammad itu, beliau itu mendapatkan sholat gerhana cuma sekali. Itu pun gerhana matahari. Zaman Rasulullah nggak pernah ada namanya gerhana rembulan. Kenapa? Karena gerhana zaman itu jarang terjadi itu. Zaman sekarang cepat sekali terjadinya itu. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat itu nanti semakin sering terjadi gerhana itu semakin sering. Maka itu kalau kita itu mendapatkan gerhana, caranya itu kita itu langsung berangkat ke masjid. Nanti kita mengadakan sholat gerhana. Nanti sholat gerhana itu aneh. Ya mungkin kalau Bapak dan Ibu mungkin belum mengerjakan itu kaget. Karena sholat gerhana itu sholat 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu rukuknya 4 kali, berdirinya 4 kali, sujudnya 4 kali. Jadi berdiri sholat, salah baca rukuk, setelah rukuk berdiri, baca lagi, alhamdulillah lagi, al-fatihah, surat lagi. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, kemudian baru duduk, kemudian sujud lagi, berdiri lagi, baca surat lagi, kemudian rukuk, kemudian berdiri lagi, baca surat lagi. Setelah itu nanti rukuk, i'tidal, kemudian baru sujud. Nah itu bahwa setiap rakaat itu berdirinya 2 kali. Setiap rakaat itu berdiri 2 kali, rukuknya 2 kali. Itu namanya sholat gerhana. Sebenarnya itu gerhana itu sering. Di awal kita itu sering mendapatkan gerhana itu sering. Nah itu kalau ada gerhana itu kata Rasulullah, jika kalian mendapatkan gerhana, fafza'u ila sholah, segera kalian itu berangkat ke masjid untuk sholat. Maka kalau kita itu kalau bisa, kalau ada gerhana itu masjid-masjid kita itu diisi untuk sholat gerhana. Nanti setelah sholat gerhana biasanya Nabi Muhammad itu khutbah, ya kayak sholat Jumat, yaitu nanti setelah itu ada khutbahnya itu. Ada khutbahnya itu biasanya kalau Rasulullah itu menunggu sampai khutbahnya itu sampai matahari itu mulai kelihatan kembali, yaitu gerhana itu mulai selesai. Itu biasanya khutbahnya Rasul itu mulai berhenti. Nah kalau zaman Rasulullah itu pas gerhana matahari di zaman Rasulullah itu pas putranya beliau meninggal dunia. Nabi Muhammad itu punya putra laki-laki, tapi bukan dari Khadijah, dan itu cuma satu, namanya Ibrahim. Nabi Muhammad itu kan punya 11 istri, yang punya anak cuma satu, namanya Khadijah. Dan Khadijah itu memiliki 6 anaknya Rasulullah, 2 laki-laki 4 perempuan. Rasulullah itu rupanya juga punya budak, di antaranya Maria Kiptiyah, hadiah dari Raja Mesir. Budak hadiah dari Raja Mesir, namanya Muqawqis. Dari wanita ini, dari budak perempuan ini namanya Maria itu, Rasul itu punya anak laki-laki, namanya Ibrahim.
namanya Ibrahim, tapi Ibrahim itu umur 18 bulan meninggal dunia. Meninggalnya di pangkuan Rasulullah SAW. Lah pas ini meninggal terjadi gerhana matahari, sehingga banyak orang-orang itu mengatakan gerhana itu terjadi karena meninggalnya Ibrahim, disebabkan karena Ibrahim itu meninggal. Akhirnya Rasulullah ketika sholat gerhana langsung berdiri. Ketika khutbah Rasulullah mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatir rahman. Matahari dan rembulan itu makhluk tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Matahari dan rembulan tidak terjadi gerhana karena matinya orang atau hidupnya orang, tetapi itu murni Allah itu pengen memberikan rasa takut kepada kalian. Setelah itu Rasulullah mengatakan kalau kalian mendapatkan gerhana, segera berangkat ke masjid. Segera berangkat ke masjid. Setelah itu kalian itu sholat gerhana. Nah, kenapa kok sholat gerhana itu kita itu mandi? Karena di situ ada perkumpulan. Sehingga nanti kalau kita perhatikan itu dari sholat-sholat sunnah itu nggak semuanya ada hadisnya, tidak semuanya ada dalilnya. Tapi kalau dalam mazhab itu mengatakan selama itu sholat yang berjamaah dan banyak jamaahnya itu, maka berarti disunahkan untuk mandi karena ada ilahnya, yaitu hikmahnya kenapa kita mandi itu kalau mau sholat Jumat itu, karena supaya ke masjid itu tidak membawa bau badan, supaya kita itu tidak membawa bau badan karena takut manusia-manusia yang lain itu terganggu dengan bau badan kita. Termasuk juga apa? Termasuk bau badan apa saja lah itu. Nah itu kenapa kok zaman Rasulullah itu orang kalau makan bawang mentah itu diusir sama Rasulullah. Ada orang makan bawang biasa, orang Arab itu makan bawang mentah biasa, bawang bombay itu biasa untuk cemilan di sana itu. Nah itu kalau dimakan masuk masjid sama Rasul diusir, itu nggak boleh masuk masjid. Maka Rasulullah mengatakan li'annal malaikah tata'adza mimma yata'adza bi banu Adam. Malaikat itu terganggu ibadahnya dengan bau-bau yang enggak sedap. Seperti apa? Kalian juga terganggu gitu. Berarti apa? Berarti masjid itu bukan tempat untuk membuang bau-bauan. Masjid itu kalau kita datang masjid itu pakai minyak wangi, kita itu pakai ya dibersihkan, masjid itu bersih, masjid itu wangi, sehingga kita ibadahnya itu nyaman. Sehingga semua yang bisa menyebabkan bau itu nggak boleh di masjid, nggak layak. Rokok misalkan, ya, rokok, kenapa? Karena bau, apalagi ada asbaknya, ada kotorannya, masya Allah itu. Demikian juga apa? Kalau kita itu apa saja lah itu, termasuk sendawa. Kalau memang sendawa itu bau, seperti kita barusan makan durian misalkan itu, bagaimana supaya tidak bau itu? Tutup mulut kita. Kalau di negeri Arab itu saya lihat budayanya Arab itu, kalau orang sendawa itu kayak gini. Orang sendawa itu mulutnya itu di atas kan, jadi dicorongkan ke atas ini. Kenapa? Karena kalau sendawa wah kayak itu, ini yang sebelah kita itu terganggu itu. Demikian juga kalau kita itu bangun tidur. Maka kenapa Rasul itu kalau bangun tidur itu yashushufahu bisiwak. Rasul itu menggerakkan siwaknya. Kalau zaman dulu kan nggak ada sikat gigi, pakai siwak. Kenapa? Karena supaya orang-orang itu nggak terganggu dengan bau mulut kita gitu. Nah, jadi maksudnya itu kita itu kalau masuk masjid itu usahakan kita itu tidak membau bau-bau yang tidak sedap. Termasuk apa? Tempat perkumpulan orang itu, sholat id, sholat gerhana itu kan berkumpul banyak orang. Diusahakan kita itu mandi supaya tidak mengganggu orang muslim yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang mandi yang disunahkan yang berikutnya adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit. Mandi setelah kita itu memandikan jenazah. Jadi kalau kita memandikan jenazah, fahami di sini, jenazah itu enggak najis. Hatta jenazahnya orang kafir, itu kaidahnya tidak najis. Pertanyaan, lalu terus bagaimana dengan firman Allah, innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis? Maka kita katakan najisnya orang musyrik itu keyakinan mereka, bukan badannya. Maka kalau kita jabat tangan dengan orang kafir, orang musyrik, ya tangan kita nggak apa-apa, nggak najis kan itu. Maka apa? Badan orang itu nggak najis selama memang tidak ada najis yang nempel. Kalau kita mandikan jenazah sampai kita itu kena air, maka air itu tidak najis. Air itu tidak najis kecuali kalau bercampur dengan najis, kotoran, misalnya air kencing, itu najis.
Tapi kalau tidak terkena kotoran, terkena air kencing, maka tidak najis. Namun walaupun itu air tidak najis, sunnahnya kita itu mandi. Kita yang barusan memandikan jenazah itu sunnahnya mandi. Dan siapa yang menguburkan jenazah, siapa yang memandikan jenazah, sunnahnya mandi. Yang menguburkan jenazah sampai ke bawah ke liang lahat itu sunnahnya berwudu. Itu berwudu. Kenapa berwudu? Bukan berarti takutnya kalau membawa tanah kuburan ke rumah. Itu kan mitos itu. Jadi di kampung kita itu ada mitos. Nggak tahu kalau di sini itu. Kalau di kampung saya di Salatiga itu ada. Orang kalau dari kuburan itu masuk rumah itu nggak boleh kecuali harus cuci tangan dulu sama kaki. Maksudnya apa? Supaya tidak ada tanah kuburan yang masuk rumah. Dan nggak tahu kalau di sini ada nggak adanya. Kalau di tempat saya ada itu budaya itu. Kalau masuk rumah itu pertama ke dapur. Nggak tahu ke dapur ngapain itu. Dapur ya itu baik ke dapur dulu lah. Setelah itu baru mau ke kamar dan yang lain nggak apa-apa itu. Nah, kenapa seperti itu? Wallahu alam, saya nggak tahu juga itu. Kampung saya seperti itu budayanya itu. Karena katanya itu tanah kuburan itu bahaya, angker. Nanti takutnya kesambet anak kita itu. Itu semuanya mitos. Semuanya mitos dan semuanya nggak ada buktinya. Oleh itu maksudnya itu bagi orang yang dia itu memakamkan jenazah sampai ke bawah masuk ke liang lahat, sunnahnya wudu. Wudu itu kenapa? Ya sunnah gitu. Bukan karena supaya tanah kuburan itu terbatalkan dengan wudu kita, enggak ada. Enggak ada. Yaitu enggak ada sesuatu yang hebat dalam tanah kuburan itu enggak ada. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Siapa yang memandikan jenazah, hendaknya dia itu mandi. Wa man hamalahu falyatawaddo. Dan siapa yang membawa jenazah, hendaknya dia itu wudu. Kalau yang membawa jenazah dia itu wudu. Tapi kalau yang mandikan jenazah, sunnahnya itu mandi. Kemudian yang berikutnya, wal kafiru idza aslama. Orang kafir ketika dia itu masuk Islam. Kalau ada orang kafir masuk Islam, memang Rasulullah itu tidak memerintahkan. Tidak ada perintah langsung dari Rasulullah, mandi kamu. Enggak. Karena banyak orang-orang masuk Islam itu tanpa mandi. Tapi sunnahnya itu ketika orang itu mau masuk Islam, itu sunnahnya mandi. Mandinya dengan apa? Ya dengan air. Apa saja itu, yang penting air untuk membersihkan badannya. Dan itu menjadi kayak semacam ritual. Orang-orang yang ingin masuk Islam itu seperti itu. Ada sebuah cerita, yaitu kalau di zaman Rasul itu biasa seperti itu, mandi. Kalau orang mau masuk Islam itu mandi. Ada seseorang namanya Thumamah. Thumamah itu orang kafir. Dia itu membunuh banyak para sahabat, orang Yaman. Suatu ketika Thumamah itu berangkat ke Mekah, ketangkep sama para sahabat. Akhirnya diikat, dibawa sama para sahabat ke Rasulullah. Sama Rasulullah mengatakan ikat Thumamah itu di tiang masjid. Nah, akhirnya diikat di salah satu tiang masjid lah. Diikat Thumamah itu. Rasulullah kalau masuk masjid mesti datangi Thumamah. Wahai Thumamah, gimana kabar kamu? Maka Thumamah mengatakan, wahai Muhammad, ya saya alhamdulillah saya baik. Wahai Muhammad, kamu kalau mau bebaskan saya itu orang yang pandai bersyukur, berterima kasih. Kalau kamu minta tebusan, berapa uang yang kamu minta saya bayar, karena saya orang kaya. Kalau kamu memang mau membunuh saya, memang kamu berhak, karena sudah banyak teman-teman kamu yang saya bunuh. Rasulullah nggak menanggapi itu. Setelah itu ditinggal sama Rasulullah sholat ngobrol dengan para sahabat. Setelah itu Rasulullah keluar masjid, datang masjid, kemudian Rasulullah ketemu Thumamah lagi, ditanya, wahai Thumamah, gimana kabar kamu? Terus sampai 3 hari. Maksudnya apa? Pengennya Rasulullah itu biarkan Thumamah itu melihat Islam, bagaimana indahnya Islam. Akhirnya ketika sudah 3 hari, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, lepaskan Thumamah. Akhirnya Thumamah dilepas, langsung dia keluar masjid. Rupanya dia itu cari sungai. Akhirnya ada sungai, mandi. Setelah mandi masuk lagi ke masjid, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masuk Islam Thumamah itu. Tapi apa? Masuk Islamnya itu mandi dulu. Maka itu menjadi kayak ritual. Itu kayak menjadi ritual kalau orang itu pengen masuk Islam itu, ritualnya itu harus mandi. Pertanyaan, lah kalau dia itu nggak mandi sah nggak? Sah. Banyak juga para sahabat yang masuk Islam tanpa mandi, banyak.
Ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah itu, kan dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy, kan dikumpulkan banyak sekali di lapangan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian sudah saya bebaskan. Akhirnya itu mereka itu masuk Islam berbondong-bondong. Wa dakhalan nasa fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia itu sudah berbondong-bondong masuk agama Islam. Yaitu apa? Mereka masuk Islam berbondong-bondong. Apakah mereka mandi? Tidak ada riwayat kalau mereka itu mandi. Menunjukkan apa berarti? Kalau orang masuk Islam itu, dia itu kalau nggak mandi pun sah. Tapi kalau dia itu mandi, itu lebih bagus. Maka itu kita katakan, mandi ketika pengen masuk Islam, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, wal majnunu idza afaqa. Orang gila ketika sadar. Nah, nanti orang gila itu nanti ada dua. Yang pertama, gilanya itu mutbik, istilahnya itu. Mutbik itu gila yang parah. Sehingga sadarnya itu lama sekali lah, parah itu. Ini biasanya kita lihat di jalan-jalan itu. Kemudian yang kedua, gilanya itu ringan. Gila, kemudian beberapa jam lagi sadar lagi. Kayak orang, ya istilahnya kita itu nggak connect lah orangnya itu. Tapi kayak orang normal gitu. Cuma ketika diajak ngomong itu nggak connect, kemudian nggak, ya kayak gitulah itu. Nah kalau seperti ini maka dilihat. Jika memang dia itu normal, sadar, maka orang itu harus sholat. Nah, pertanyaan di sini, kenapa kok orang gila itu dia itu harus mandi kalau sadar? Karena kita itu nggak tahu ketika dia gila itu dia itu keluar air mani atau tidak itu. Banyak para ulama yang mengatakan biasanya kalau orang gila itu mudah keluar air mani. Itu kata para ulama. Jadi kata para ulama itu mengatakan, kata Imam Syafi'i mengatakan, qallama junna insanun illa nazala. Jarang sekali ada orang gila kecuali pasti keluar air mani. Yaitu maksudnya seringnya itu orang kalau gila itu keluar air mani. Itu seringnya itu. Sehingga banyak ulama juga yang mengatakan idza kanal majnun yungzal ghaliban. Karena kebanyakan orang gila itu keluar air mani, maka kalau dia itu sadar kemudian mau sholat, maka hendaknya dia itu mandi. Walaupun dia matan ya nggak tahu juga keluar air mani atau tidak itu, tapi karena kata para ulama seperti itu, kebanyakan orang kalau gila itu seringnya keluar air mani, maka dia itu kalau mau mandi, kalau mau sholat, sadar kemudian dia mau sholat, maka hendaknya itu mandi, supaya ketika keluar air mani itu hadas besarnya itu bisa dihilangkan dengan mandinya. Tapi kita katakan, kenapa mandinya itu nggak wajib? Karena itu nggak pasti gitu loh. Kecuali kalau pasti misalkan ada orang gila sadar, ketika sadar buka kemaluan itu, buka celananya itu ada air mani, pasti wis jelas itu. Kalau sudah jelas seperti itu berarti apa? Mandinya wajib. Mandinya wajib karena sudah jelas itu air mani itu. Tapi kalau dia itu nggak tahu air maninya itu keluar atau tidak, maka kita katakan sunnahnya. Kenapa kita katakan sunnahnya? Karena untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian bagi orang yang gila itu ketika sadar hendaknya dia itu mandi. Kemudian yang berikutnya, wal mughma alaihi idza afaqa. Orang yang pingsan ketika dia itu siuman. Lah kenapa kok orang seperti itu mandi? Karena Rasulullah SAW itu ketika pingsan kemudian siuman, beliau itu minta air untuk mandi. Demikian juga Umar bin Khattab juga seperti itu. Walaupun apa? Walaupun tidak diwajibkan. Orang yang pingsan kemudian siuman itu nggak diwajibkan, tapi kita katakan disunahkan bagi orang itu untuk mandi. Kemudian yang berikutnya, mandi yang berikutnya itu mandi yang berkaitan dengan ritual haji atau umroh. Maka beliau mengatakan wal ghuslu idzal ihram. Pertama, orang mandi ketika ihram. Ihram itu apa? Ihram itu niat untuk haji atau untuk umroh. Biasanya kalau kita orang Indonesia itu, biasanya kalau kita umroh atau haji itu dari Madinah, itu nanti biasanya berhenti di tempat namanya Bir Ali. Itu kalau yang pernah haji atau umroh itu. Di Bir Ali nanti biasanya mandi. Kemudian kita itu mulai pakai kain ihram. Kain ihram itu ada dua kalau laki-laki. Yang pertama namanya izar, kayak sarung yang dipakai untuk bawah. Yang kedua rida. Rida itu dipakai untuk di atas, namanya rida.
Kalau perempuan itu nggak ada pakaian ihram. Terus pakai apa? Yo pakai pakaian yang dibawa sama dia dari Indonesia. Ya, kalau orang Arab yo pakai pakaian hitam-hitam, di Indonesia yo biasanya pakainya mukena dan yang lainnya itu bebas. Kalau perempuan, kalau laki-laki tidak. Lah orang yang ihram ini dinamakan istilahnya namanya muhrim. Namanya itu muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Ihram, bukan mahram. Beda lagi nanti mahram itu. Nah itu kita keliru. Sering nyatakan muhrim itu orang yang haram dinikahi. Kamu jangan jabat tangan sama saya, haram. Kamu itu muhrim saya itu, bukan muhrim saya itu. Ya memang bukan itu. Muhrim itu orang yang pakai pakaian ihram kan itu. Kalau yang haram untuk jabat tangan itu namanya mahram. Kamu bukan mahram saya. Nah, jadi orang yang ihram itu biasanya mandi, tapi tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh pakai minyak wangi. Kemudian nanti pakaian ihram itu sering saya dapatkan keliru, pakai pakaian ihram itu dipakai sejak di Bir Ali. Pakai pakaian ihram dengan cara dibuka lengan itu nanti ketika tawaf dan sa'i. Kalau sholat itu ditutup lagi itu lengan dua-duanya itu ditutup. Nah saya sering dapatkan itu apa? Orang sejak di Bir Ali itu sudah pakai ininya sudah terbuka itu. Sholat dalam posisi ini terbuka juga itu. Ini keliru. Ini keliru karena makainya itu namanya ittiba. Ittiba yaitu makai dengan cara dibuka lengannya itu seperti ini di bawah lengannya itu nanti ketika sedang tawaf dan sa'i. Selain itu tidak. Ya sampai di sini alhamdulillah kita sudah selesai tentang masalah mandi. Sudah semua kita bahas rukun mandi, sunnah-sunnah mandi, kemudian juga mandi-mandi yang dianjurkan. Itu kita sudah bahas. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah tidak bahas mandi lagi. Kita nanti akan membahas tentang mengusap sepatu atau kaos kaki. Itu nanti termasuk keringanan dalam agama kita. Dan nanti insya Allah akan kita pelajari maksudnya itu apa. Mengusap sepatu dan kaos kaki itu maksudnya apa. Ya sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.